Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bergerak tanpa tubuh, tapi entah bagaimana aku bisa melayang di lorong kos. Semua terlihat sama seperti biasanya, tapi warnanya seperti memudar, seolah aku melihat dunia lewat lapisan tipis air kotor. Dan anehnya, aku tahu kemana aku harus pergi. Kamar nomor 6. Pintu kamar itu, yang selama ini selalu tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Dari celahnya keluar cahaya redup kekuningan, seperti cahaya lampu yang terbungkus kabut tebal. Bau anyir yang dulu hanya samar, sekarang menyengat sampai membuatku merasa mual, meski aku sadar aku tidak lagi punya perut untuk merasakan mual. Aku mendorong pintunya. Di dalam, kamar itu tidak seperti kamar lain di kos ini. Dindingnya penuh coretan nama-nama yang sama seperti yang kulihat di cermin retak lemari besi. Di tengah ruangan ada kursi kayu tua, dan di atasnya duduk sosok yang bukan manusia. Dia tampak seperti buati, tapi kulit wajahnya terlalu kencang, seperti topeng yang menempel di sesuatu yang bergerak di baliknya. Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum lebar, dan dari senyum itu keluar suara berlapis-lapis yang membuat ruangan bergetar. Akhirnya kamu datang. Aku ingin mundur, tapi tubuh tak kasat mataku tertarik masuk ke dalam ruangan. Pintu kamar nomor 6 menutup sendiri di belakangku. Dari sudut ruangan, 6 sosok yang menemuiku di kamar nomor 7 berdiri berbaris. Mereka memegang buku mereka masing-masing. Mira melangkah maju, membuka bukunya, dan memperlihatkan halaman kosong. "Ini halamanmu," katanya. "Tulis namamu sendiri." Aku tidak mau," jawabku, meski aku sendiri tidak yakin apakah aku benar-benar bicara atau hanya berpikir keras. Mira tersenyum semakin lebar. "Kalau kamu tidak menulis, tubuhmu akan menulis sendiri." Aku memandang kursi di tengah ruangan. Di atas kursi itu, perlahan, tubuhku sendiri muncul. Duduk kaku seperti boneka. Matanya kosong, tapi tangan kanannya memegang pena yang bergerak di atas buku lusuh, menulis namaku berulang-ulang dengan tinta yang bukan tinta. Aku sadar. Itu darahku sendiri. Aku berteriak, berusaha menghentikannya, tapi suaraku hanya menjadi bisikan samar di udara. Sosok buati palsu di kursi kayu tertawa pelan, suara tawanya berlapis seperti gema ribuan suara. "Kami semua pernah menulis," katanya. "Sekarang giliranmu." Aku mencoba melawan, mencoba memikirkan sesuatu, apa saja, untuk menghentikan proses itu. Dan tiba-tiba, aku merasa ada satu-satunya cara. Membuka pintu kamar nomor 6 dari dalam. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku melayang ke pintu dan mendorongnya. Pintu itu terbuka sedikit, tapi sesuatu menarikku kembali ke tengah ruangan. Mira mendekat, menatapku dengan mata hitamnya. "Tidak ada yang bisa keluar setelah masuk ke sini," katanya. Kecuali apa?" tanyaku, hampir putus asa. "Kecuali kamu menemukan nama yang belum ditulis." Aku menoleh ke dinding. Ratusan nama terukir di sana, tapi di pojok kanan bawah ada satu ruang kosong. Kosong, tapi samar-samar, seperti menunggu diisi. Aku sadar. Itu bukan ruang untuk namaku. Itu ruang untuk seseorang yang akan datang berikutnya. Saat aku memandang ruang kosong itu, suara-suara di kamar nomor 6 bergema serempak. "Pilih sekarang, Alia. Kamu atau dia."